Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radhika Kristina Putri dengan NPM 102. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PET analysis untuk tugas ujian evaluasi tengah semester yang diampu oleh Bapak Oka Warmana, kelas analisis multivariat B012. Di sini langsung saja saya sudah memasukkan data yang mentah yang telah diberikan oleh Pak Oka, di mana X1 kita labeli dengan umur, X2 kita labeli dengan merokok, Z kita labeli dengan tingkat stres, untuk variabel Y kita labeli dengan biaya kesehatan. Dan values untuk S2 ini kita ubah 0 untuk label tidak, dan 1 untuk label ya. Jika sudah, kita klik OK. Langsung kita pindah ke data view. Jadi di sini terlihat bahwa X2-nya akan berubah menjadi tidak, ya, tidak, dan seterusnya. Langsung saja kita analyze. Kita pilih regression. Kita klik linear. Di sini pada kotak dependent kita beri variabel biaya kesehatan. Untuk independennya kita kasih variabel umur dan juga merokok. Jika sudah, kita klik OK. Di sini sudah terlihat hasil dari regresi untuk variabel biaya kesehatan atau model 1. Kita di sini kita tambahkan analyze lagi. Untuk model yang kedua, kita pilih regression. Kita klik linear. Di sini kita reset terlebih dahulu. Untuk variabel tingkat stres kita masukkan pada kotak dependent, dan untuk variabel umur, merokok, dan juga biaya kesehatan kita masukkan pada independent untuk menguji model kedua. Jika sudah, kita klik OK. Dan di sini akan muncul untuk model 1 yang di atas dan model 2 yang ada di bawah. Oke, langsung saja kita jelaskan dari model yang pertama untuk menguji hipotesis direct effect dan juga indirect effect. Pada direct effect kita menggunakan data regresi dari model yang pertama. Di sini terlihat bahwa nilai signifikan pada variabel umur itu sebesar 000, di mana di bawah dari 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa variabel umur ini berpengaruh signifikan terhadap variabel biaya kesehatan, yang artinya hipotesis 1 dapat diterima. Dan untuk variabel merokok, di sini nilai signifikannya itu sama, yaitu sebesar 000 atau kurang dari 0,05, dan dapat disimpulkan juga bahwa variabel merokok berpengaruh signifikan terhadap variabel biaya kesehatan, yang artinya hipotesis 2 juga diterima. Untuk indirect effect kita dapat lihat dari model yang kedua, dari uji dengan variabel tingkat stres. Di sini terlihat bahwa nilai signifikan dari umur itu sebesar 0,293, yang dimana ini lebih dari 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa variabel umur tidak signifikan terhadap variabel tingkat stres, yang artinya hipotesis 1 di sini ditolak. Dan untuk yang kedua, pada variabel merokok, nilai signifikannya itu sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa variabel merokok ini signifikan terhadap variabel tingkat stres, yang artinya hipotesis 2 di sini diterima. Dan untuk nilai signifikan yang ketiga untuk variabel biaya kesehatan itu sebesar 0,000, yang dimana kurang dari 0,05, yang dapat disimpulkan bahwa variabel biaya kesehatan ini berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat stres, yang artinya
hipotesis 3 ini juga diterima. Untuk soal yang kedua, di mana kita menguji hubungan kausalitas dari model 1 dan juga model 2, dapat kita lihat dari di sini saya sudah membuat gambar untuk yang model pertama. Di sini terlihat bahwa variabel umur ke variabel biaya kesehatan itu terdapat 0,307 dan merokok ke biaya kesehatan terdapat 0,801. Data ini dapat dilihat dari tabel koefisien pada kotak standar desain koefisien beta. Di sini terlihat bahwa untuk variabel umur ini betanya 307 dan untuk merokok ini 801. Dan untuk model yang kedua itu kita juga uji melalui tabel koefisien untuk model 2. Nah, di sini terlihat bahwa standaris koefisien beta pada model 2 itu variabel umur sebesar min 0,55, untuk merokok sebesar min 404, untuk biaya kesehatan itu sebesar 537. Sudah saya inputkan pada gambar ini. Untuk umur dengan tingkat stres sebesar min 0,055, merokok ke tingkat stres sebesar 0,404 dan juga biaya kesehatan ke tingkat stres sebesar 0,537. Nah, untuk menguji hubungan kausalitas ini, jadi terlihat bahwa variabel umur ke tingkat stres itu disebut sebagai variabel pengaruh langsung. Sedangkan jika variabel umur melalui biaya kesehatan ke tingkat stres ini disebut sebagai pengaruh tidak langsung. Nah, pada nilai variabel pengaruh langsung untuk umur dan juga tingkat stres ini kan terlihat bahwa nilainya itu sebesar min 0,055. Sedangkan jika pengaruh tidak langsung itu sama dengan 0,307 dikali dengan 0,537. Nah, di sini terlihat bahwa variabel pengaruh tidak langsung ini lebih besar daripada pengaruh langsung. Nah, dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsung ini tidak diterima karena lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung. Nah, di sini juga sama dengan variabel merokok. Terlihat bahwa variabel langsungnya itu sebesar min 0,404, sedangkan pengaruh tidak langsungnya itu sama dengan 0,801 dikali 0,537. Nah, sini juga sama, terlihat bahwa pengaruh tidak langsung ini ternyata nilainya lebih besar daripada pengaruh langsung. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh langsung ini juga ditolak karena lebih kecil. Nah, untuk menjawab soal yang ketiga yaitu terkait menguji koefisien pada model 1 dan juga model 2. Nah, di model 1 ini terlihat pada model summary pada yang pertama terlihat bahwa nilai R-square-nya itu sebesar 702 dan juga adjusted R-square-nya itu sebesar 700. Yang dimana ini dapat disimpulkan lebih baik untuk menjelaskan variasi dari biaya kesehatan daripada model summary yang ada pada model 2. Nah, di sini kan terlihat bahwa nilai R-square-nya itu hanya sebesar 0,99 dengan adjusted R-square-nya itu sebesar 0,92. Yang dapat diartikan bahwa model 2 ini kurang baik dalam menjelaskan tingkat variasi terhadap variabel tingkat stres. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.